okay as long as I got my shit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Wintasari dari Akademi Kebidanan Baruna Husada tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul pada wanita. Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang panggul pada wanita. Tulang panggul terdiri dari atas bagian keras itu terbentuk oleh tulang-tulang, dan bagian lunak terdiri dari otot-otot ligamentum yang fungsinya untuk membentuk lapisan dalam jalan lahir. Bagian besar yang disebut dengan pelvis mayor yang fungsinya untuk menampung isi perut. Sedangkan pada bagian bawah disebut pelvis minor. Fungsinya adalah untuk menentukan jalan lahir. Panggul keras terdiri dari dua bagian. Kita akan membahas terlebih dahulu pelvis mayor atau panggul besar. Panggul besar ini dibentuk oleh 4 buah tulang, 2 buah pangkal paha atau oskosai, kanan dan kiri. Dan tulang kelangkang atau os sacrum, dan kemudian 1 tulang tungging atau os coccygeus. Tulang pangkal paha ini terdiri dari 3 buah bagian tulang yang berhubungan. Dapat dilihat dari acetabulum, cawan atau tempat melekatnya caput femoralis. Acetabulum ke atas disebut osilium atau tulang usus, dan tulang berikutnya adalah osisium atau tulang duduk yang menyangga badan pada saat kita duduk. Kemudian acetabulum ke depan disebut os pubis atau tulang kemaluan. Os ilium merupakan tulang terbesar pada panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Pada bagian tebalnya disebut dengan crista iliaca. Pada tonjolan depan ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Pada tonjolan bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior posterior. Pada tonjolan bawahnya disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Pada bagian belakang terdapat tonjolan crista iliaca. Ini namanya spina iliaca posterior inferior. Ini namanya spina iliaca posterior superior. Pada bawahnya adalah spina iliaca posterior inferior. Bawahnya ada cekungan pada tulang. Incisura ischiadica mayor. Pada osilium ini terdapat sebuah lajur yang disebut dengan linea inimomata yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Pada osilium ini, kiri dan kanan, terdapat tulang yang disebut dengan fossa iliaca. Sekarang kita bahas tentang tulang duduk. Os isium ini terdapat pada bawah tulang duduk. Ini ya.
terdapat tonjolan pada tulang. Ini dinamakan spina ischiadica. Inilah yang memisahkan antara insisura ischiadica mayor dan insisura ischiadica minor. Sekarang kita akan membahas tulang kemaluan atau os pubis. Tulang duduk ini dibatasi oleh foramen obturatum. Foramen itu merupakan sebuah lubang. Jadi yang memisahkan antara tulang kemaluan sama tulang duduk adalah foramen obturatum. Ini disebut dengan tangkai tulang kemaluan. Disebut dengan ramus ospirius ospus. Tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan rumus inferius ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang membentuk ramus paha kiri dan kanan disatukan oleh simpesis pubis. Sekarang kita beralih ke tulang kelangkang atau os sacrum. Os sacrum ini berbentuk segitiga, besar ke atas dan mengecil ke bawah. Os sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang sakrum yang bersatu. Pada bagian kanan dan kirinya itu terdapat sebuah saraf yang disebut dengan Feramea sacralia posterior. Dan cuat-cuat yang berduri ini disebut dengan crista sacralilis. Pada bagian atasnya ini berhubungan dengan ruas pinggang. Yang menonjol ke depan ini yang disebut dengan promontorium. Promontorium ini sejajar dengan tepi atas panggul. Ke samping tulang sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantara anterior sacroiliac. Ini disebut dengan articulatio sacro-ossingis. Sekarang kita bahas tentang tulang tunggi. Terbentuk segitiga dan terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan ini tulang tungging ini bisa terdorong 1 sampai 2 cm sehingga mampu membuat jalan lahir. Ciri-ciri khas jalan lahir terdiri dari 4 bidang. 1. Pintu atas panggul atau PAP, 2 bidang luas panggul, 3 bidang sempit panggul, dan 4 pintu bawah panggul. Pintu atas panggul adalah batas atas dari pintu panggul kecil. Terdiri dari promontorium, sayap os kiri dan kanan, os sacrum kiri dan kanan, articulatio sacroiliaca, linea terminalis kiri dan kanan, rumus superior ossis kiri dan kanan, pinggir atas simpesis kiri dan kanan. Pinggir atas simpesis. Pintu atas panggul ini ada 3 ukuran penting. Ada ukuran interior, posterior, dan muka belakang atau conjunctiva. Melintangnya
atau ukuran diameter transversa oblique dan ukuran diameter levique. Pinggir atas fintivisis ke konjektivis. Namanya ukuran muka belakang. Ukuran normalnya adalah 11 cm. Ukurannya tidak dapat diukur secara langsung, tetapi bisa diukur atau diperhitungkan melalui pengukuran diagnosis. Panjang konjuktiva vegata, diagnosa, dan konjukta obstetrik luas panggul. Bidang ini terbentuk antara pertengahan simpesis, pertengahan acetabulum, dan pertengahan antara luas sakral 2 dan 3. Ukuran muka belakang atau pertengahan simpesis dan pertemuan antara ruas 2 dan 3 adalah 12,75 cm. Ukuran melintang kedua, jarak antara kedua acetabulum adalah 12,5 cm. Diameter sagittalis posterior, ujung tulang kelangkang ke pertengahan ukuran melintang. Baiklah, sampai di sini penyampaian dari saya. Maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.